Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya sudah kita membahas, kita ikuti bersama materi pembahasan tentang lafal ar-Rahmani, mulai dari menentukan kalimat isim, ma'rifat nakirahnya, mabni mu'rabnya, mudzakkar muannasnya, mufrad, musanna atau jamaknya. Dilanjutkan juga dengan menentukan apakah lafal ar-Rahmani termasuk isim fa'il, isim maf'ul, masdar, atau bahkan bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, dan juga bukan masdar. Yaitu lafal ar-Rahmani adalah bersigat mubalaghah yang mengikuti wazan fa'lanu. Pembahasan berikutnya masih di dalam lafal ar-Rahmani, di mana sebelumnya sudah dijelaskan dalam menentukan isim ar-Rahmani, yaitu satu karena ada al, yang kedua karena beri'rab jar, yaitu ne. Hanya saja belum dijelaskan kenapa ar-Rahmani beri'rab jar. Beda halnya dengan lafal Allahi, beri'rab jar karena menjadi mudhaf ilaih, sedangkan mudhafnya adalah ismi. Nah, mari kita ikuti bersama kenapa lafal ar-Rahmani beri'rab jar. Baik, kita perlu tahu bahwa isim yang mengikuti i'rab sebelumnya itu ada 4. 1, ada yang disebut na'at, 2 atof, 3 taukid, 4 badal. Yatba'u fil i'rabil asma'al uwal na'tun wa taukidun wa atfun wa badal. Yang ikut pada isim yang dulu 4, yaitu taukid, atau badal dan na'at. Inilah isim-isim yang ikut pada i'rab sebelumnya. Nah, apakah lafal ar-Rahman ini na'at atau taukid ataukah badal? Kita ikuti materi berikutnya. Baik, lafal ar-Rahmani beri'rab jar, yang dimana beri'rab jar sudah termasuk di antara tanda-tanda isim, berarti isim. Nah, sekarang kenapa beri'rab jar? Karena mengikuti lafal sebelumnya yang dibaca jar. Lafal apa sebelumnya yang dibaca jar di sini? Yaitu lafal Allahi. Mengikuti sebab apa? Mengikuti sebab menjadi sifat atau na'at. Dengan demikian maka sudah jelas bahwa ar-Rahmani isim, ciri isimnya beri'rab jar. Beri'rab jar karena mengikuti lafal sebelumnya yang dibaca jar, yaitu lafal Allahi, mengikuti sebab menjadi sifat. Jadi bukan karena menjadi taukid, bukan karena badal, dan juga bukan atof. Akan tetapi karena menjadi sifat. Dilanjutkan berikutnya, apabila ar-Rahmani menjadi sifat, maka kita harus tahu na'at dan man'ut, sifat dan mausuf harus sama dalam 4 hal. Dalam hal apakah sifat harus sama dengan yang disifati, atau yang ikut harus sama dengan yang diikuti? Yaitu 4. Yang pertama, dalam hal ma'rifat nakirahnya. Yang kedua, mudzakkar muannasnya. Yang ketiga, mufrad, musanna, jamaknya. Yang keempat, rafa, nasab, jarnya. Jadi apabila yang diikuti atau yang disifati
itu adalah ma'rifat, maka sifatnya tentunya harus ma'rifat. Lanjut berikutnya, lafal ar-Rahmani yang menjadi sifat tentunya, atau lafal yang menjadi sifat harus sama dengan man'ut. Maksud saya, sifat dan mausuf, na'at dan man'ut harus sama dalam 4 hal. Wal yu'ta fi ta'rifi wa tankiri ma lima kamru biqa min kurama wa walada tauhidi wa tankiri au siwahuma kal fi'li fakhuma qafau. Na'at sama ma'rifat dan nakiranya dengan man'ut mudzakkar dan muannasnya. Sama juga mufrad musanna jamaknya, rafa atau nasab dan juga jernya. Inilah kesamaan-kesamaan na'at dan man'utnya atau sifat dan mausufnya. Kita lihat di sini apakah lafal ar-Rahmani ini yang menjadi sifat. Nah, di sini kita ketahui bahwa Allahi di sini lafal Allahi disebut dengan mausuf atau yang disifati, sedangkan sifatnya adalah ar-Rahmani. Tadi sudah kita ketahui bahwa sifat dan mausuf harus sama dalam 4 hal. Pertama, apabila sifatnya, mausufnya adalah ma'rifat, di sini yang disifati yaitu lafal Allah adalah ma'rifat, ma'rifatnya karena al dan nama. Maka sifatnya juga harus ma'rifat. Ma'rifat kenapa ar-Rahmani? Yaitu ma'rifat al. Dengan adanya al. Berarti sudah sama. Sama-sama ma'rifat. Berikutnya juga harus sama. Apabila yang disifati di sini adalah mudzakkar, di mana lafal Allah di sini adalah lafal yang mudzakkar, tidak ada tanda-tanda muannas. Yaitu lafal Allah tidak diakhiri ta, tidak pula diakhiri alif, dan bukan termasuk lafal yang muannasnya menyimpan ta. Yang 3 yaitu anggota badan yang sepasang, lafal yang khusus perempuan, lafal yang dinas muannas di dalam Al-Quran. Tidak termasuk. Jadi dengan demikian maka lafal Allah adalah mudzakkar. Maka lafal ar-Rahmani tentunya yang menjadi sifat daripada mausufnya, yang menjadi sifat daripada lafal Allah di sini juga harus mudzakkar. Sudah kita ketahui di sini bahwa lafal ar-Rahmani tidak berakhiran ta, tidak pula diakhiri alif, bukan termasuk anggota badan yang sepasang sebagaimana yadun, tangan, ainun, mata, dan juga bukan termasuk lafal yang khusus perempuan yang muannasnya menyimpan ta, yaitu sebagaimana Zainabu, hamilun, haidun, dan juga pula lafal ar-Rahmanu tidak termasuk muannas yang dinas muannas di dalam Al-Quran seperti ardun, narun, samaun, nafsun, tidak termasuk itu, berarti ar-Rahmani adalah mudzakkar. Nah, kesamaan berikutnya adalah sifat harus sama dan mausufnya adalah dalam hal mufradnya. Lafal Allah di sini adalah lafal yang mufrad, tidak berakhiran ani, alif nun, aini, ya nun, juga pula tidak berakhiran una, waw nun, ina, ya nun, serta tidak berakhiran alif ta, sebagaimana contoh muslimatun, mu'minatun. Maka berarti lafal Allah di sini adalah mufrad karena menunjukkan mana satu dan tidak diakhiri ani, aini, una, ina, atun, atin. Begitu pula yang terdapat pada lafal ar-Rahmani di sini adalah tidak diakhiri ani, aini,
una, ina, atun, atin. Maka lafal ar-Rahmani di sini adalah juga mufrad yang bermakna mubalaghah. Berarti sama-sama mufradnya. Kesamaan yang terakhir adalah dalam i'rabnya. Apabila mausufnya atau yang disifati itu rafa, maka sifatnya harus rafa. Apabila yang disifati itu nasab, maka sifatnya harus nasab. Nah, di sini yang disifati adalah beri'rab jer, maka sifatnya juga harus jer. Dengan demikian itulah alasan kenapa ar-Rahmani beri'rab jer, karena mengikuti lafal sebelumnya yang dibaca jer, yaitu lafal Allahi, mengikuti karena menjadi sifat. Berikutnya adalah penjelasan tentang na'at atau sifat. Na'at atau sifat itu ada 3 macam. Ada na'at mufrad, ada na'at jumlah, ada na'at syibeh jumlah. Na'at mufrad ada yang mustaq, ada yang syibeh mustaq. Nah, apa saja yang termasuk mustaq di sini? Na'at mustaq adalah sebagaimana na'atnya berupa isim fa'il, na'atnya berupa isim maf'ul, berupa sifat musyabbahah, berupa mubalaghah, berupa tafdil. Nah, apabila na'atnya berupa di antara yang 5 ini, maka berarti na'at tersebut termasuk na'at mustaq yang mufrad. Adapun syibeh mustaq, seperti apa yang syibeh mustaq itu? Isim isyarah, isim mausul yang ada alnya, seperti allazi, allati, kemudian isim yang diberi ya nisbat, begitu pula bilangan, naatnya berupa bilangan, atau naatnya berupa lafal yang bermakna mempunyai, seperti za, zu, zatu. Nah, begitu juga apabila naatnya berupa isim isyarah, naatnya berupa isim mausul dan seterusnya ini, berarti naat tersebut disebut naat syibeh mustaq. Apabila masuk pada naat syibeh mustaq, berarti naat tersebut disebut dengan naat mufrad. Berikutnya juga ada naat yang jumlah. Naat jumlah ada yang berupa jumlah ismiyah, yaitu naatnya berupa susunan mubtada khabar. Ada naat yang berupa fi'liyah, di mana naatnya atau sifatnya berupa susunan fi'il dan fa'il. Naat berikutnya adalah naat syibeh jumlah. Naat apa yang termasuk naat syibeh jumlah ini? Adalah naat yang bentuknya berupa dzaraf madrub, atau naatnya berupa jar majrur, maka naat masuk pada syibeh jumlah. Nah, di antara ketiga macam ini, naat mufrad, jumlah, dan syibeh jumlah, lafal ar-Rahmani masuk pada naat yang mana? Baik, kita ikuti di sini. Lafal ar-Rahmani adalah termasuk naat atau sifat yang mufrad. Naat mufrad yang mana? Mustaq atau syibeh mustaq. Adalah naat mufrad yang mustaq. Mustaq yang mana? Lafal ar-Rahmani ini naat mustaq, naat mufrad mustaq yang mana? Apakah masuk isim fa'il, isim maf'ul, mubalaghah, tafdil? Akan tetapi tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul. Ar-Rahmani adalah termasuk naat atau sifat yang mufrad, yang mustaq, yang bentuknya mubalaghah. Wan'ad bi mushtaqin bin wa dharib wa shibuhu kadza wadi wal muntasib.
Na'at isim mustaq contoh isim fa'il. Dan yang serupa mustaq dengan ditakwil. Inilah materi yang bisa disampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Dan kita lanjutkan materi berikutnya adalah lafal ar-rahimi. Yang insya Allah kemudian dilanjutkan dengan matan ajrumiyah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kritik dan saran Anda saya tunggu baik di kolom komentar YouTube atau WA di nomor yang tertera 0852 5971 7000. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.